Halo sahabat Nirwasita, selamat datang kembali. Hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang deket banget sama kita semua, yaitu pertemanan. Coba deh bayangin lingkaran pertemanan kamu itu kayak sebuah taman pribadi. Ada yang subur, penuh bunga-bunga indah, tapi mungkin ada juga yang mulai ditumbuhi rumput liar. Nah, di obrolan kita kali ini, kita bakal belajar gimana caranya jadi tukang kebun yang andal buat taman persahabatan kita, biar selalu sehat dan bikin bahagia. Oke, kita mulai dengan pertanyaan jujur ya. Pernah nggak sih kamu pulang habis kumpul bareng teman, bukannya ngerasa happy dan recharge, malah rasanya kayak habis lari maraton emosi, capek batin gitu? Kalau jawabannya iya, wah tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Itu bisa jadi sinyal pertama bahwa ada yang perlu kita cek di taman pertemanan kita. Ada pepatah yang bilang, kamu adalah cerminan dari 5 orang terdekatmu. Dan ini beneran loh sahabat Nirwasita. Tanpa sadar, orang-orang di sekitar kita itu bisa nularin sifat, kebiasaan, bahkan sampai cara kita berpikir. Makanya, kualitas itu jauh lebih penting daripada kuantitas. Punya 3 teman sejati yang bikin semangat hidup tuh jauh lebih berharga daripada punya 100 kenalan yang diam-diam malah nguras energi kita. Bagian satu, kenapa lingkaran pertemananmu penting? Jadi, kenapa sih circle pertemanan ini krusial banget? Anggap aja, ini adalah tanah tempat kita menanam benih-benih kebahagiaan. Lingkaran yang sehat bakal nyiramin benih itu sampai tumbuh subur. Sementara yang toksik bisa bikin layu bahkan sebelum sempat berkembang. Dan dampaknya kesehatan mental kita itu nyata banget. Di satu sisi, pertemanan toksik itu kayak racun dosis rendah yang kita konsumsi setiap hari. Bikin stres meningkat, gampang cemas, dan selalu ngerasa lelah. Tapi di sisi lain, pertemanan yang sehat itu ibarat vitamin buat jiwa kita. Mereka ngasih dukungan emosional, memupuk rasa percaya diri, dan tentu aja bikin hidup kita jadi lebih bahagia. Oke, sekarang kita masuk ke bagian 2, waspada bendera merah. Yuk kita jadi detektif di taman kita sendiri. Kita akan belajar ngenalin apa itu gulma, atau yang lebih sering kita sebut red flags, atau bendera merah. Ini adalah tanda-tanda peringatan bahwa ada sesuatu yang gak sehat dalam sebuah hubungan pertemanan. Kelihatan banget ya bedanya. Kontras sekali. Di satu sisi ada gulma yang merusak dan bikin taman jadi berantakan, di sisi lain ada bunga yang bikin taman jadi indah. Nah, biar kita bisa nanam lebih banyak bunga, kita harus tahu dulu gimana cara membersihkan gulmanya. Yuk, kita bahas tanda-tandanya satu persatu. Ini dia beberapa bendera merah yang paling umum. Pertama, hubungan terasa sepihak. Kayaknya cuma kamu yang terus-terusan berusaha, ngasih, tanpa dapat timbal balik. Kedua, kamu sering diremehin atau dibanding-bandingin sama orang lain. Ketiga, kayaknya selalu aja ada drama dan konflik. Keempat, batasan yang kamu buat nggak pernah dihargai. Dan yang paling fatal, kamu ngerasa nggak bisa jadi diri sendiri seutuhnya pas lagi sama dia. Nah, ada satu gulma yang super duper beracun dan harus kita waspadai banget. Namanya gaslighting. Ini tuh taktik manipulasi di mana seseorang secara perlahan dan sistematis bikin kamu jadi ragu sama realitas, ingatan, bahkan kewarasanmu sendiri. Ini sangat-sangat merusak. Dan ini nih kalimat andalannya. Waktu kamu coba ngungkapin perasaanmu yang terluka, mereka bakal bilang, ah kamu baperan banget sih. Atau, gitu aja marah, aku kan cuma bercanda. Intinya mereka membatalkan perasaanmu dan malah bikin kamu yang ngerasa bersalah karena udah bereaksi. Coba deh kenali polanya ya sahabat Nirwasita. Bagian 3, cari bendera hijau. Oke, cukup ya ngomongin gulma yang bikin pusing. Sekarang, kita fokus ke bagian yang menyenangkan. Menanam bunga di taman kita. Inilah yang kita sebut green flags atau bendera hijau, tanda-tanda pertemanan yang sehat dan suportif. Pertemanan yang sehat itu sebetulnya kayak apa sih? Itu adalah sebuah safe space, ruang aman di mana kamu bisa jadi konyol tanpa dihakimi, di mana temanmu berani ngingetin kamu pas kamu salah demi kebaikanmu, dan mereka adalah orang pertama yang tepuk tangan paling kenceng pas kamu berhasil. Biar makin kebayang, kita bandingi langsung ya. Teman bendera merah, waktu kamu cerita soal pencapaianmu, mereka mungkin bakal merasa tersaingi dan meremehkan. Tapi teman bendera hijau, wah, mereka adalah supporter nomor satumu. Mereka tulus ikut bahagia, tanpa ada rasa iri atau kompetisi terselubung. Bedanya ada di hati. Jadi, intinya, bendera hijau itu adalah soal dukungan timbal balik, komunikasi yang jujur dan terbuka, kamu ngerasa aman dan dihargai, mereka bisa diandalkan dan konsisten, dan yang paling penting, mereka menghormati perbedaan dan batasan yang kamu punya. Inilah bunga-bunga yang mau kita tanam dan rawat baik-baik di taman kita. Bagian 4.
Seni membuat batasan. Taman yang indah butuh perlindungan kan? Nah, disinilah peran batasan atau boundaries. Ini bukan tembok buat mengisolasi diri loh ya, tapi ini adalah pagar sehat yang kita bangun buat melindungi energi dan kedamaian batin kita. Jadi, apa sih batasan itu? Gampangnya gini deh. Ini adalah aturan main yang kamu buat untuk menjaga dirimu sendiri. Ini adalah caramu bilang ke orang lain dengan sopan tapi tegas soal apa yang boleh dan gak boleh mereka lakukan ke kamu demi melindungi energi, waktu, dan kesehatan mentalmu. Nah, ini pengingat yang penting banget. Banyak dari kita takut bikin batasan karena nggak enakan atau takut dibilang jahat. Tapi coba deh renungkan ini. Lebih baik merasa bersalah sesaat karena sudah tegas daripada memendam rasa kesal dan marah untuk waktu yang sangat lama. Batasan itu adalah bentuk penghargaan tertinggi untuk diri kita sendiri. Terus gimana caranya? Gampang kok, ada 3 langkah sederhana. Pertama, kenali sinyalnya. Perasaan kesal, marah, atau capek itu alarm alami bahwa batasmu mungkin sudah dilewati. Kedua, komunikasikan. Gunakan kalimat aku, contohnya, aku ngerasa nggak nyaman deh kalau. Ketiga, siapkan konsekuensi. Kalau batasanmu terus dilanggar, apa tindakanmu selanjutnya? Mungkin kamu perlu membatasi interaksi untuk sementara waktu. Bagian 5. Saatnya merapikan tamanmu. Kita sudah belajar ngenalin gulma, cara nanam bunga, dan gimana bangun pagar pelindung. Sekarang, waktunya untuk refleksi dan mengambil tindakan nyata. Sama persis kayak taman, pertemanan itu butuh perawatan rutin. Jadi, sekarang saatnya kita melakukan clean up. Ini bukan soal potong hubungan atau buang teman ya, tapi lebih ke mengevaluasi dan merawat hubungan yang sudah ada dengan lebih sadar dan sengaja. Yuk, kita mulai refleksinya bareng-bareng. Setelah dengerin semua ini, coba deh ambil waktu sejenak untuk memikirkan teman-teman di lingkaranmu. Setelah ketemu atau ngobrol sama mereka, apakah baterai sosial dan energimu jadi terisi penuh atau malah terkuras habis sampai low bat? Jawaban jujur dari pertanyaan ini adalah kompas terbaikmu. Dan inilah mungkin pertanyaan yang paling penting dari semua obrolan kita hari ini. Kita udah sibuk banget mencari-cari bendera hijau pada orang lain. Tapi sekarang, coba kita balikan cerminnya. Apakah kita sendiri sudah menjadi bendera hijau bagi teman-teman kita? Apakah kita teman yang suportif, bisa diandalkan dan benar-benar menghargai batasan mereka? Karena pada akhirnya, sahabat Nirwasita, cara terbaik untuk dikelilingi teman-teman yang baik adalah dengan menjadi teman yang baik terlebih dahulu. Jadilah jenis teman yang kamu sendiri ingin miliki dalam hidupmu. Terima kasih sudah merawat tamanmu bersama kami hari ini. Pembahasan ini dipersembahkan oleh Nirwasita Dharma Cendekia.